إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran kitab Tauhid, yang mana kita sampai pada bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Ajakan atau seruan kepada syahadah la ilaha illallah. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membaca ayat maupun hadis-hadis yang termaktub di dalam bab ini. Kita sudah menjelaskan mengenai ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu ayat yang ke-108 dari surah Yusuf. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku yang aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Aku demikian pula orang-orang yang mengikuti aku. Maha suci Allah, dan aku bukan termasuk dari orang-orang yang musyrik. Kemudian selanjutnya adalah hadis Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Beliau berkata, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih
syahadatu an la ilaha illallah, maka hendaklah perkara pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka yaitu syahadah la ilaha illallah. Wa fi riwayah, dalam sebuah riwayah, ila ayyuhidullah, kepada mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu untuk yang demikian itu, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka, annallaha aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah menfardukan atas mereka salat yang 5 waktu pada setiap hari dan malamnya. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu untuk yang demikian itu, fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah menfardukan atas mereka sebuah sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu untuk yang demikian itu, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka hindari olehmu harta-harta mereka yang berharga. Wattaqi da'watal mazlum, hindari olehmu doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara doa orang yang terzalimi dan antara Allah satu penghalang pun. Akhrajah, keduanya mengeluarkan hadis ini, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah dalil daripada sunnah yang menunjukkan dakwah kepada tauhid. Di sini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Disebut dengan Yaman karena negeri ini berada di arah sebelah kanan Ka'bah. Dan sebaliknya, Asy-Syam disebut dengan negeri Syam karena dia berada di arah sebelah kiri Ka'bah. Nah, qala, Nabi berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlil kitab. Peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlil kitab menunjukkan bahwa seorang da'i ilallah, seorang yang berdakwah kepada jalan Allah, hendaklah berilmu tentang kondisi-kondisi mad'unya. Ya. Di sini diterangkan oleh para ulama rahimahumullah bahwa seorang yang berdakwah kepada jalan Allah harus memiliki ilmu tentang 3 hal. Yang pertama, ilmu bima yad'u ilaih. Al-ilmu bima yad'u ilaih, mengilmui apa yang dia dakwahkan. Artinya bahwa dia menyampaikan kepada manusia, mengarahkan kepada manusia
ilmu yang telah diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia tidak berdakwah dengan kebodohan, tidak menyampaikan kebodohan, tidak menyampaikan hawa nafsu, tidak menyampaikan perkara yang dibuat-buat, yang diada-adakan di dalam Islam. Tidaklah yang dia sampaikan melainkan ilmu. Sehingga ketika dia mengucapkan sesuatu, dia berkata di atas ilmu. Ini yang pertama. Al-ilmu bima yad'u ilaih. Mengilmui apa yang dia dakwahkan. Yang kedua, al-ilmu biman yad'u ilaih. Mengilmui tentang orang yang dia berdakwah kepadanya. Ya. Artinya bahwa hendaklah dia mengetahui kondisi orang yang dia dakwahi, ya. Kondisi audiensnya. Apakah orang ini termasuk orang yang didakwahi dengan cara menyampaikan hikmah, ilmu kitab wa sunnah, itu sudah cukup untuknya, ya. Mengajarinya tentang kitabullah, mengajarinya tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu sudah membuatnya beragama dengan baik. Ya. Atau orang yang dia dakwah ini butuh kepada at-tarhib wa tarhib, butuh untuk diberi motivasi, disertai dengan kabar-kabar peringatan, sehingga melahirkan rasa takutnya kepada Allah dan membuatnya termotivasi kepada kebaikan, sehingga dia mengikuti apa yang disampaikan kepadanya. Atau dia seorang yang membutuhkan al-mujadalah billati hiya ahsan, orang yang membutuhkan dialog dengan cara yang baik, karena dalam pikirannya, dalam otaknya terdapat syubhat, ya, kerancuan-kerancuan berpikir yang harus dibersihkan, yang harus dibantah, yang harus diarahkan kepada jalan yang benar. Ya. Maka seorang da'i ilallah, seorang yang berdakwah kepada jalan Allah, harus mengerti tentang kondisi-kondisi ini. Ya. Sehingga dia mendakwahi seseorang sesuai dengan keadaannya. Ya. Sebab kalau dia tidak mendakwahi seseorang sesuai dengan keadaannya, apa yang dia dakwahkan kepada orang itu bisa jadi mentah. Kenapa? Karena dia menyampaikan dengan kondisi yang tidak tepat. Ya. Ini. Sehingga dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlil kitab. Artinya bahwa yang akan didatangi oleh Mu'adz adalah orang-orang yang mereka punya ilmu kitab. Kitab suci yang dimaksud di sini adalah At-Taurah wal Injil. Berarti mereka adalah Al-Yahud wan Nasara. Ya. Yang dahulu mereka berjumlah mayoritas di negeri Yaman sebelum dakwatul Islam. Maka diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Artinya bahwa engkau harus mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka. Karena mereka itu bukan musyrikun. Bukan orang-orang musyrik yang tidak memiliki kitab samawi. Beda dengan ahlu Makkah. Ahlu Makkah haula musyrikun. Mereka adalah orang-orang musyrik yang tidak punya pegangan dari kitab suci. Sementara ini adalah ahlul kitab,
Mereka punya kitab suci. Mereka bukan tidak berilmu. Mereka punya ilmu. Dan sekaligus mereka punya syubuhat. Ya. Mereka punya kerancuan-kerancuan. Yang dengannya mereka akan mengkaburkan permasalahan-permasalahan agama. Oleh karena itu, Nabi SAW memperkenalkan Mu'adz kepada siapa yang akan dia dakwahi. Beliau menyatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlil kitab. Kemudian yang ketiga, yaitu al-ilmu bit-tariq al-musilati ila ma tad'u ilai, ila ma yad'u ilai. Mengilmui cara yang tepat yang akan menyampaikan kepada apa yang didakwahkan olehnya. Mengetahui cara yang tepat ya, untuk menyampaikan kepada ajaran yang didakwahkannya. Nah, jadi setelah dia memiliki ilmu tentang apa yang dia dakwahi, kemudian setelah dia tahu bagaimana kondisi orang yang dia dakwahi, yang ketiga adalah dia harus tahu cara bagaimana dia harus menghadapi orang-orang yang dia dakwahi ini. Apa yang perlu dia sampaikan? Apa yang perlu dia jelaskan? Bagaimana caranya? Ya. Maka seorang yang mengajak kepada jalan Allah harus mengerti tentang perkara ini. Ya. Ada yang dihadapi dengan cara menyampaikan al-hikmah, itu sudah cukup. Ya. Karena dia seorang muridun lil khair. Orang yang ada di hadapannya adalah seorang yang menginginkan kebaikan, cinta kepada kebaikan. Ya. Seorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga yang bermanfaat kepadanya adalah ilmu tentang Alkitab was Sunnah. Tidak perlu dengan at-tarhib wa tarhib, kecuali sekali-kali waktu pada hal-hal yang tertentu. Ada pula yang perlu dihadapi dengan at-tarhib wa tarhib. Ada pula yang perlu dihadapi dengan al-mujadalah billati hiya ahsan. Ada pula yang dihadapi dengan sikap al-i'rab, ya, berpaling daripadanya, ya, dan menyerahkannya kepada orang yang berwenang seperti penguasa. Di antara mereka yang disikapi seperti ini adalah ashabul bidah, yang tidak bermanfaat bagi mereka nasihat-nasihat, ya, yang tidak bermanfaat bagi mereka arahan-arahan. Tidak pula at-targhib wa tarhib. Tidak pula al-mujadalah billati hiya ahsan, dialog dengan cara yang baik. Yang manfaat untuk mengubahnya adalah tangan besi penguasa. Seperti yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada orang yang berubah setelah dia mendapatkan kekerasan. Ada. Jadi seorang harus mengerti bagaimana cara untuk mendakwahi orang yang diinginkan kebaikannya. Tapi tentunya semua ini dengan pertimbangan antara maslahah wal mafsadah, kebaikan dan kerusakan, dan dilakukan di atas ilmu. Baik. Kemudian pernyataannya, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadah la ilaha illallah. Ini adalah dalil yang menunjukkan kepada kita mengenai cara berdakwah kepada jalan Allah tabaraka wa taala. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
setelah memperkenalkan kepada Mu'adz mengenai kondisi orang-orang yang didakwahi olehnya, bahwa mereka dari kalangan ahlul kitab. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan dia kepada cara mendakwahi mereka. Apa kata beliau? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepadanya adalah syahadah la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyuhizullah, dalam sebuah riwayah kepada mereka mentauhidkan Allah. Nah, mereka ahlul kitab bukan mereka tidak mengilmui tentang la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Cuma pada diri mereka terdapat asyubuhat, kerancuan-kerancuan yang telah dilakukan oleh para pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh agama mereka. Ya. Sehingga dengan demikian mereka mengilmui tauhid, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Ya. Jikalau seandainya mereka mengamalkan tauhid, maka tidak dibutuhkan mereka untuk didakwahi oleh Mu'adz. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz untuk mengajak kepada tauhid dan mengamalkan tauhid. Ya. Sebab mereka ini adalah orang-orang yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala dengan makhluknya. Al-Yahud, mereka menyatakan bahwa Uzair adalah ibnullah. Ya. Sementara An-Nasara mengatakan apa? Isa adalah ibnullah. Terkadang mereka menyatakan Isa adalah Allah itu sendiri. Baik. Ini juga merupakan dalil bahwasanya yang pertama disampaikan dalam dakwah adalah perkara tauhid. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berulang kali kita sampaikan betapa butuhnya kita untuk serius dalam perkara tauhid. Karena ini adalah perkara yang paling penting sehingga dikedepankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu yang lain di dalam Islam keutamaannya setelah tauhid, kepentingannya setelah tauhid. Yang paling penting, yang paling utama, yang paling inti, yang paling pokok, yang paling mendasar, yaitu ilmu at-tauhid. Bagaimana tidak? Karena di dalam tauhid itu yang dipelajari adalah tentang Allah, seutama-utama zat. Ya. Mengenai Allah tabaraka wa taala yang maha agung, yang maha mulia, yang maha segalanya dengan sempurna. Maka mengilmui tentang Allah adalah perkara yang paling penting dan yang paling wajib. Nah, maka disebutkan di sini, apabila mereka telah menyaksikan bahwa la ilaha illallah, barulah mereka diberitahu tentang kewajiban-kewajiban yang lainnya. Syahadah la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar memberitakan atau bersaksi. Memang artinya syahadah la ilaha illallah yaitu mempersaksikan bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tapi persaksian di sini tidak cukup hanya dengan memberitakan saja, ya, atau meyakini saja, tapi harus diucapkan. Ya. Dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah bahwasanya para ulama sepakat seorang yang meyakini la ilaha illallah di dalam hatinya, tetapi tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia bukan seorang yang muslim. Ya, maka dia bukan seorang yang muslim. Ini dengan kesepakatan para ulama tanpa khilaf.
Maka seorang yang muslim itu di samping meyakini dengan hati, dia harus mengucapkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, mengenai peristiwa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak pamannya untuk masuk ke dalam Islam. Apa kata Nabi? Qul ya ammi la ilaha illallah. Katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah. Beliau mengajak pamannya masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan qul, artinya katakanlah la ilaha illallah. Jadi tidak cukup hanya meyakini saja. Ya. Kalau hanya sekedar meyakini, maka sesungguhnya Abu Thalib itu diriwayatkan dari beliau dalam sebagian riwayat di mana dia mengucapkan abyat syi'riyah yang mengungkapkan isi hatinya bahwa dia meyakini kebenaran agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak pernah mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka Abu Thalib meninggal dalam keadaan sebagai seorang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Baik, ini hadis Abdullah bin Abbas. Kemudian kita berpindah kepada hadis yang berikutnya. Qala walahuma an Sahl bin Sa'd anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala yaum Khaybar. Dan bagi keduanya, siapa keduanya di sini? Al-Bukhari dan Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda pada hari Khaybar, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu. Niscaya aku akan memberikan bendera pada keesokan hari kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh, dan Allah beserta Rasulnya mencintainya. Yaftahu Allah ala yadayhi, Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang akan diserahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bendera yang beliau maksud adalah seorang yang mulia, seorang yang dinyatakan oleh Nabi yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Ya, berarti orang ini bukan orang sembarangan, orang yang mulia, orang yang utama, orang yang menjadi kecintaan Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ar-rayah di sini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah bendera. Tapi yang dimaksud adalah bendera perang, ya, bendera perang yang ada di tangan pimpinan pasukan perang untuk menunjukkan keberadaannya. Ya, maka ini disebut dengan raya. Jadi dahulu dalam peperangan, setiap pimpinan pasukan ya, itu memiliki bendera untuk memberitahukan kepada anak buahnya atau kepada bala pasukannya tempat yang dia berada di sana. Sehingga ketika pasukannya melihat bendera itu, dia tahu bahwa di sanalah pimpinannya. Ini disebut dengan ar-rayah, ya, bendera. Ghadan, pada keesokan hari, rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sifat al-mahabbah, sifat mencintai. Ya. Sebagian orang menolak
atau sebagian ahlul bidah menolak Allah mempunyai sifat mencintai dengan alasan bahwa sifat mencintai itu mengandung syahwat dan hawa nafsu, dan maha suci Allah dari yang demikian ini. Baik, sehingga dia menolak Allah mempunyai sifat mencintai. Wa hadza laisa bisahih. Ini adalah perkara yang tidak benar. Karena Allah dan Rasul-Nya menetapkan Allah memiliki sifat mencintai. Di dalam Al-Quran Allah menetapkan Allah memiliki sifat mencintai. Ya. Allah menyatakan di dalam surah Al-Ma'idah, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Ya. Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Di dalam sunnah, di antaranya hadis ini menyatakan wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya mencintai dia. Adapun pernyataan bahwa rasa cinta itu mengandung syahwat dan hawa nafsu, tidak semuanya demikian. Ya. Justru di sana ada makna yang umum yang ditunjukkan oleh sifat cinta, yaitu makna at-tawafuq, ya, saling cocok, saling sesuai, saling gandrung, ya. Dan ini yang ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluknya dan sebaliknya. Dan tentunya cinta Allah tidak seperti cinta makhluknya. Cinta Allah itu adalah cinta yang sempurna. Nah, dan tidak selalu yang namanya cinta itu disertai dengan syahwat dan hawa nafsu. Sebagai contoh, ketika kita mencintai orang tua kita, apakah kita mencintai mereka dengan syahwat dan hawa nafsu? Apa jawaban kita? Tidak. Ya. Tidak mungkin kita mencintai orang tua kita dengan syahwat dan hawa nafsu. Ini di kalangan makhluk. Bagaimana antara Allah dengan makhluknya? Baik. Qala yabtahullahu ala yadayhi. Allah memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Ini menunjukkan bahwa kemenangan yang diberikan oleh Allah mesti ada sebab. Ya. Tidak mungkin kemenangan itu datang dengan sendirinya tanpa sebab. Allah akan menolong orang-orang yang beriman selama mereka mendatangkan sebab pertolongan Allah, yaitu mereka membela agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selama mereka membela agama Allah, pasti mereka akan ditolong oleh Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Qala fabatan nasu yadukhuna lailatahum. Maka manusia bermalam hari dalam keadaan larut dalam pembicaraan pada malam itu. Ayyuhum yu'taha, mana di antara mereka yang akan diberikan bendera itu. Ya. Ini menunjukkan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya para sahabat itu sangat mencintai kepada kebaikan, sangat termotivasi untuk kebaikan, sehingga seperti yang dinyatakan oleh para ulama kita, tidak ada satu kebaikan pun melainkan mereka akan berlomba kepadanya. Ini sifatnya as-sahabah. Ya. Ma min khairin illa wa sabaquna ilaih. Tidak ada satu kebaikan melainkan mereka telah mendahului kita kepadanya. Ini as-sahabah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkabarkan ada orang yang akan diberikan bendera. Ya. Yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Maka mereka larut membicarakan siapa orang yang akan diberikan di antara mereka. Ya. Dan seperti yang disebutkan selanjutnya, kulluhum yarju ayyuqaha. Semua mereka berharap kalau dia yang diberikan bendera itu. Ya.
Apakah yang membuat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba untuk mendapatkan bendera itu karena mereka menginginkan jabatan, menginginkan sebagai pimpinan pasukan, ya, atau karena sifat yang telah disebutkan oleh Nabi, yaitu sifat mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Tentunya jawaban kita bahwa yang membuat mereka berlomba-lomba untuk diangkat sebagai pimpinan pasukan dan diberikan bendera itu karena sifat yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat itu? Mencintai Allah dan Rasulnya serta dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Umar ibn Khattab mengatakan, aku tidak pernah menginginkan sebuah kepemimpinan kecuali pada hari itu. Kenapa? Karena sifat yang telah disebutkan ini. Ini jaminan mutu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang yang akan diberikan bendera itu orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang tidak mau kalau dia dinyatakan mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintai dia? Seorang mukmin sejati pasti akan menginginkan hal itu. Makanya semua para sahabat menginginkan bahwa dia yang diberikan bendera tersebut. Bukan karena semata-mata jabatan yang dijanjikan. Karena bagi mereka kepemimpinan duniawiyah tidak memiliki nilai apa-apa. Bagi mereka yang terpenting adalah Allah dan Rasulnya. Sebab mereka sangat mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan pula bahwa kita boleh mengharapkan sebuah kepemimpinan, ya, sebuah kedudukan, sebuah jabatan, dengan syarat bahwa di dalamnya ada keutamaan agama yang akan kita raih, kemuliaan agama yang akan kita raih, bukan demi salah satu kepentingan duniawi. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita masih ingat doa di dalam Al-Quran ketika kita diajari oleh Allah tentang ucapan ibadur rahman. Apa ucapan mereka? Wa ibadur rahmanil ladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina madza imama. Kata Allah dalam ayat ini, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, berikan kepada kami pasangan-pasangan dan anak-anak keturunan yang menyejukkan hati dan jiwa kami, dan jadikanlah kami semua sebagai para pemuka, sebagai para pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan dalam hal agama, bukan dalam perkara duniawiyah. Dan ini adalah kepemimpinan yang hendaknya diminta oleh setiap hamba, di mana dia menjadi seorang pemimpin dalam agama. Tujuannya apa? Tujuannya apa dia menjadi seorang pemimpin, seorang pemuka di dalam agama, menjadi seorang tokoh di dalam agama? Siapa yang tahu? Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar dia ditauladani oleh manusia dalam hal kebaikan, ya. Agar dia dicontoh oleh manusia di dalam kebaikan, karena dia adalah pemimpinnya, pemimpin kebaikan, ya. Maka tatkala dia ditauladani, dia dicontoh, dia ditiru, dia diikuti di dalam perkara-perkara yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah, dari setiap orang yang mentauladaninya, orang yang menirunya, orang yang mencontohnya, orang yang mengikutinya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis ini di akhir al-hadis, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Seandainya Allah memberi hidayah melewatimu
seseorang saja khairul laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu daripada onta-onta yang merah. Dalam riwayat lain beliau menyatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang melakukannya. Coba bayangkan, jikalau seandainya seorang menjadi tauladan, menjadi orang yang diikuti, orang yang ditiru, orang yang dijadikan sebagai contoh di dalam kebaikan. Ya. Setiap dia melakukan satu kebaikan, maka orang lain mengikuti dia. Ya. Maka masing-masing orang itu mengirimkan pahala kepadanya. Artinya bahwa dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti dia. Ya. Semakin banyak pula pahalanya. Dan ini tidak akan pernah berhenti walaupun dia telah meninggal. Ya. Kenapa? Karena ini adalah termasuk daripada amal jariyah. Ya. Di antaranya seperti apa yang dinyatakan oleh Nabi, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil kemanfaatan dengannya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam sebuah tauladan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya. Ya, walam yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Ya. Dan yang demikian itu tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, beramal kemudian mendapatkan pahala itu tidak gampang. Ini ada pahala yang gratis. Engkau tidak usah berbuat apa-apa. Hanya dibutuhkan engkau mengajarkan sesuatu, engkau mentauladankan sesuatu, yang kemudian orang lain mengikutimu, mentauladanimu, menirumu. Ya. Maka setiap orang yang melakukan amalan itu, engkau mendapatkan aliran pahalanya, bonus pahala gratis. Ya. Misalnya engkau mengajarkan kepada satu orang, ya, dan kemudian ternyata orang ini mengajarkannya kepada sekian orang, ya, maka semua itu akan datang pahalanya kepadamu. Inilah kemuliaan, keutamaan di dalam seorang menjadi pimpinan agama, tokoh agama. Ya. Al-imamah fid din. Makanya kita diajari oleh Allah tabaraka wa taala, semoga kita dijadikan oleh Allah pimpinan di dalam agama kita, pimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah kita bisa meraih dan meraup keuntungan pahala yang sebesar-besarnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian menyatakan, aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki ainai. Maka dijawab, beliau sedang mengeluhkan sakit kedua matanya. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi. Maka mereka mengutus utusan kepadanya dan beliau didatangkan. Fa basaqa fi ainai. Maka beliau meludahi, ya, meludahi dengan sedikit air ludah fi ainai, pada kedua matanya, yakni pada kedua mata Ali bin Abi Thalib. Ini disebut dengan mukjizat, ya, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa hikmah daripada mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hikmahnya adalah di antaranya menunjukkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah utusan Allah. Sehingga sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia biasa itu bisa terjadi dengan seizin Allah karena mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi atau kepada seorang rasul. Nah, dan ini tentunya akan membuat semakin yakin orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kebenaran agamanya. Sebab beliau sebelumnya bukan seorang dukun, bukan seorang peramal, bukan seorang tukang tenun,
sehingga menggunakan bantuan-bantuan jin untuk melakukan perkara-perkara di luar batas kemampuan manusia biasa. Ya, beliau tidak dikenal dengan itu sebelumnya. Ya. Maka tatkala ini terjadi, ini menunjukkan bahwa pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang menunjukkan pula kebenaran beliau alaihi salatu wassalam. Apakah kita bisa melakukan ini untuk mengobati orang? Jadi kalau ada orang yang sakit matanya, disembur gitu. Fuh. Ya. Bisa. Kalau sakit matanya adalah penyakit ngantuk dalam Islam. Ya, kalau ada yang mau disembur, sini tak sembur. Sembuh insyaallah. Tapi kalau penyakit matanya adalah gangguan kesehatan matanya, ini tentu tidak bisa dilakukan kecuali oleh seorang yang mendapatkan mukjizat, seorang nabi yang mendapatkan mukjizat, ya. Atau mungkin ada karamah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi seorang wali dari wali-wali Allah dengan seizinnya dan tanpa disengaja. Wada'a lahu, dan beliau mendoakan kebaikan untuknya. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waja', maka Ali bin Abi Thalib sembuh seolah-olah tidak ada penyakit pada beliau. Subhanallah. Ya, dalam sekejap, ya, sekali sembur langsung sembuh. Ya, seolah-olah tidak merasakan sakit apa-apa dan tidak ada bekasnya. Nah, luar biasa. Fa'atahur rayah, maka beliau diberikan bendera itu. Faqala unfudh ala rislik hatta tanzila bi sahatihim, berjalanlah engkau perlahan-perlahan hatta tanzila bi sahatihim, sampai engkau sampai di halaman negeri mereka. Ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk berjalan secara perlahan-perlahan? Karena al-Yahud adalah orang yang paling curang, orang yang paling pengkhianat, sehingga mereka mungkin berbuat apa saja untuk menghancurkan kaum muslimin yang mereka dengki. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk berjalan secara perlahan-perlahan dengan waspada, khawatir ada kecurangan dari orang-orang Yahudi yang tiba-tiba menyerang mereka atau membantai mereka. Nah, thumma du'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Ini menunjukkan bahwa peperangan itu juga harus dimulai dengan dakwah, ajakan kepada Islam. Ya. Maka mana letaknya hal ini pada orang-orang yang melakukan peledakan-peledakan dan bom-bom bunuh diri? Kalau memang itu jihad, harus dimulai dengan dakwah kepada Islam. Sementara mereka melakukan itu tanpa dakwah dan bahkan membuat kerusakan di tengah-tengah manusia, bahkan pula di tengah-tengah kaum muslimin. Wa akhbirhum bima yajibu 'alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Beritakan kepada mereka tentang apa yang wajib atas mereka dari hak Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Ya, kewajiban itu diterangkan setelah mereka didakwahi kepada Islam. Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Maka demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah melaluimu kepada seseorang saja, khairul laka min humrin na'am, itu akan lebih baik untukmu daripada onta-onta yang merah. Ini adalah gambaran dari harta yang berharga di kalangan mereka pada waktu itu. Nah, maka hadis ini saya kira cukup. Kita sudahi pelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.